awal kisah di pantai timur Pulau Jawa berdirilah kerajaan Klungkung yang dipimpin oleh Ratu Klungkung. Ratu Klungkung mempunyai seorang putra bernama Rupaksa dan seorang putri bernama Surati. Sayangnya kerajaan Klungkung berhasil direnggut oleh Raden Banterang yang berasal dari kerajaan Sindurejo. Rupaksa dan Surati berhasil melarikan diri, namun terpisah ketika dikejar musuh. Ironinya, Surati bertemu dengan Raden Banterang saat berada di hutan. Lalu Raden Banterang meminang Surati dan menjadikannya seorang permaisuri di kerajaan Sindurejo. Beberapa minggu setelah dilangsungkannya pernikahan Raden Banterang dan Surati, datanglah Rupaksa di kerajaan Sindurejo yang ingin menemui Surati. Rupaksa, Surati, kemarilah. Ada apakah ibunda? Saat ini, kerajaan kita sedang diserang habis-habisan oleh kerajaan Sindurejo yang ingin memperluas daerah kekuasaannya. Kalian harus meninggalkan kerajaan ini. Ambillah perbekalan yang telah Bunda siapkan. Rupaksa, jagalah adikmu. Apa? Jadi ibunda tidak ikut dengan kami? Apa yang ibunda pikirkan? Bunda akan mempertahankan kerajaan ini sampai titik darah penghabisan. Sudahlah, Rupaksa, cepat bawa adikmu pergi. Tidak, Bunda. Ini tidak benar. Bunda! Hei Ratu Klungkung, kerajaanmu telah diserang dari berbagai arah. Menyerahlah sekarang juga. Tidak sepantasnya kerajaan ini dipimpin oleh seorang wanita. Aku tidak akan pernah menyerahkan kerajaan ini untukmu. Baik, jika itu maumu, mati kau di tanganku. Mari kita lihat siapa yang akan memenangkan perang ini. Ratu Klungkung dan Raden Banterang mulai menyiapkan pasukannya. Kemudian perang pun dimulai. Kerajaan ini telah kukuasai. Aku menang. Pengawal, cepatlah kemari. Ada apa, wahai yang mulia? Pagi ini aku ingin berburu. Jadi, siapkan alat berburu kita. Baik, yang mulia. Arum, coba lihat di sana. Di mana, Tuan Putri? Itu, di sana. Buahnya sangat merah. Di mana? Aku tidak bisa melihatnya. Sedang apa gadis cantik ini berada di dalam hutan? Kami berada di sini untuk mencari buah. Kami ini juga sedang kabur dari kejaran musuh. Kerajaan kami diserang habis-habisan oleh musuh. Bolehkah aku tahu siapa namamu gadis cantik? Namaku Surati.
Aku seorang putri dari kerajaan Klungkung. Wah, nama yang bagus. Kalau begitu, apakah kau mau ikut bersamaku ke istana dan menjadi permaisuriku? Hah? Istana? Apakah Tuhan ini seorang raja? Ya, aku adalah seorang raja dari kerajaan Sindurejo. Hari ini, aku pergi berburu dengan pengawalku dan berhenti di sini karena melihat gadis cantik sepertimu, lalu aku jatuh cinta padamu. Jadi, kutanya sekali lagi, maukah kau menjadi permaisuriku? Tapi, apakah saya pantas bersanding dengan Yang Mulia? Tentu saja, kau adalah gadis tercantik yang pernah kutemui, dan hanya kaulah yang ingin kujadikan sebagai permaisuriku. Dengan segala kerendahan hati, saya menerima lamaran ini. Tapi, dengan syarat Yang Mulia harus setia dan percaya sepenuhnya kepadaku. Dan apa boleh aku mengajak para dayangku untuk tinggal di istanamu? Tanpa kau minta pun, aku pasti akan mengabulkannya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Pernikahan Raden Banterang dan Surati pun berlangsung dengan meriah di kerajaan Sindurejo. Di depan halaman kerajaan Sindurejo, Rupaksa menemui pengawal kerajaan. Kemudian pengawal kerajaan mempersilahkan Rupaksa untuk masuk ke dalam kerajaan. Kakak, apa yang kau lakukan di sini? Adikku, benarkah kau adalah adikku? Ya, ini adikmu. Ada apa? Sebenarnya, selama ini aku mencarimu. Kemudian, aku mendengar bahwa nama permaisuri di kerajaan ini adalah Surati. Ternyata, itu adalah adik kandungku sendiri. Lalu, apa maksud kedatangan kakak ke sini? Sungguh sangat malang nasibmu, adikku. Kamu telah hidup dan ditipu oleh suamimu sendiri. Suamiku? Ada apa dengan suamiku?
Perlu kamu ketahui bahwa yang telah membunuh ibunda adalah Raden Banterang, suamimu sendiri, Surati. Hah? Tidak mungkin. Suamiku itu orang yang baik, Kak. Aku tidak berbohong. Tidak mungkin suamiku melakukan hal sekeji itu. Cukup, Surati, bergabunglah denganku. Bersama kita balaskan dendam kita atas kematian ibunda kita. Tidak, aku tidak sudi bergabung denganmu. Jadi, kamu lebih memilih suamimu daripada aku? Tentu saja, aku lebih memilih hidup dengan suamiku. Kau, dasar adik tidak tahu diuntung. Kemudian Rupaksa keluar dari Sindorejo dengan amarah yang menggebu. Lalu mendatangi pembuat keris dan asistennya untuk meminta dibuatkan keris sakti yang digunakan untuk membunuh Raden Banterang. Hei, buatkan aku keris sakti agar aku bisa membunuh Banterang. Baik, Tuan. Dayang, kemarilah. Iya, Tuan. Letakkan keris sakti ini di bawah bantal Surati. Dan jangan sampai Surati tahu. Baik, Tuan. Tunggu sebentar, Dayang. Di manakah Raja sekarang? Raja sedang berburu di hutan, Tuan. Baik, pergilah cepat. Baik, permisi, Tuan. Salam, Yang Mulia Raja. Mundurlah pengawal. Siapakah kalian? Yang Mulia tidak perlu tahu siapa kami. Saya hanya ingin memberi kabar pada Yang Mulia. Percayalah Yang Mulia, nyawa Anda sedang dalam bahaya. Istri Anda yang baru saja Anda nikahi telah berencana menikam Yang Mulia. Lancang sekali kau. Berani-beraninya kau memfitnah istriku. Tenanglah Yang Mulia, dengarkanlah kami dulu. Kalau memang Yang Mulia tidak percaya, buktikanlah sendiri. Setelah Yang Mulia pulang dari hutan, lihatlah di bawah bantal istri Anda. Kalau memang terdapat keris, itulah yang digunakan untuk membunuh Yang Mulia. Kalau begitu, kami undur diri Yang Mulia. Pengawal, Siap, Yang Mulia. siapkan kudaku. Kita kembali ke istana sekarang. Baik, Yang Mulia. Salam Yang Mulia, keselamatan Yang Mulia sedang terancam bahaya karena permasyuri hendak membunuh Yang Mulia. Apa? Jangan asal menuduh istriku. Hamba tidak asal bicara Yang Mulia. Ini, hamba temukan keris ini di bawah bantal permasyuri. Apa benar kau menemukan keris ini di bawah bantal kasur istriku? Hamba bicara jujur Yang Mulia. Hamba siap dihukum mati apabila hamba terbukti bersalah. Salam Yang Mulia, maaf, hamba datang menyela. Hamba mendapat kabar jika sang permaisuri telah tiba. Akan kutemui dia. Pengawal, jaga Dayang ini. Surati! Ada apa, Kakanda? Kenapa Kakanda terlihat marah? Apa benar kau ingin membunuhku dengan keris ini? Begitukah balasan Adinda kepada Kakanda? Jangan asal tuduh, Kakanda. Adinda tidak pernah punya maksud seperti itu. Lalu, bagaimana keris ini ada di bawah bantal Adinda? Keris?
Adinda tidak tahu apa-apa tentang keris itu, Kakanda. Sungguh Adinda tidak pernah berpikir untuk membunuh Kakanda. Bahkan Adinda rela mati demi keselamatan Kakanda. Kalau begitu, buktikan kebenarannya dengan cara masuk ke sungai itu. Aku sangat kecewa denganmu, Kakanda. Kamu sudah melanggar janjimu. Baik, jika itu maumu, aku akan melompat ke sungai itu. Jika sungai itu berbau busuk dan keruh, maka aku yang bersalah. Tapi, jika sungai itu berbau harum dan jernih, maka aku tidak bersalah. Tercium bau wangi. Adinda, maafkanlah Kakanda yang sudah tidak percaya denganmu ini.